Sudah siap? Oke, kita mulai setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Aku adalah anak teladan, selalu sehat dan bersemangat. Karena aku rajin belajar, tak kenal malas ataupun lelah. La 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 la. La 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 la. Bagaimana? Anak-anak sudah tahu bersemangat? Oke, kalau anak-anak sudah tahu bersemangat, silakan setelah ini anak-anak menyimak materi dari Bunda berikut ini. Baik anak-anak, silahkan siapkan buku dan alat tulisnya. Siapkan buku tematik tema 4D. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis pekerjaan dan karya 3 dimensi. Semuanya sudah siap? Oke, langsung saja kita mulai. Nah, yang kita pelajari hari ini yaitu ada 2 materi. Materi yang pertama yaitu jenis-jenis pekerjaan, materi yang kedua yaitu karya 3 dimensi. Sebelumnya kita review kembali tentang bentang alam. Nah, bentang alam dibagi menjadi 3, yaitu ada dataran tinggi. Apa itu dataran tinggi? Dataran tinggi disebut juga plateau atau plato, yaitu dataran yang terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Selain dataran tinggi, ada juga dataran rendah. Apa itu dataran rendah? Dataran rendah yaitu hamparan luas tanah dengan tingkat ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Anak-anak sudah bisa ya membedakan dataran tinggi dan dataran rendah. Selanjutnya ada pantai. Pantai adalah perbatasan antara wilayah darat dan wilayah laut. Jadi bentang alam itu terbagi menjadi 3, dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai. Selanjutnya yaitu jenis pekerjaan sesuai dengan tempat tinggal. Nah, di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu jenis pekerjaan yang ada di pantai, misalnya saja nelayan. Kemudian ada petani, yaitu jenis pekerjaan di dataran rendah. Selanjutnya yaitu pekerjaan pemetik teh, merupakan jenis pekerjaan di dataran tinggi. Jadi setiap pekerjaan menyesuaikan dengan lingkungan tempat tinggalnya. Selanjutnya yaitu kegiatan ekonomi dan pekerjaan. Kegiatan ekonomi apa saja yang ada di Indonesia? Nah, kegiatan ekonomi dibagi menjadi 2. Yang pertama perkotaan. Pekerjaan yang berada di perkotaan misalnya saja karyawan kantor dan juga penjaga toko. Sedangkan di pedesaan yaitu ada petani, peternakan, penjual pakan ternak, dan lain sebagainya. Bagaimana anak-anak sudah paham tentang kegiatan ekonomi di perkotaan dan pedesaan? Bagaimana? Apakah anak-anak sudah paham? Oke, kalau anak-anak sudah paham, kita lanjut ke pengertian kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, selanjutnya berdasarkan jenisnya, kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3. Ya, kita lihat ya ada apa saja. Benar sekali, yang pertama ada produksi, konsumsi, dan distribusi. Mari kita cari tahu lebih dalam apa itu produksi. Oke, jadi produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang. Nah, kegiatan produksi dilakukan oleh produsen. Kemudian ada konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang, sedangkan kegiatan konsumsi dilakukan oleh konsumen. Yang terakhir yaitu distribusi, yaitu menyalurkan barang. Kegiatan distribusi dilakukan oleh distributor. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah paham tentang produksi, konsumsi, dan distribusi? Oke, kalau anak-anak sudah paham, mari kita perhatikan skema kegiatan ekonomi pada gambar berikut ini. Dari skema kegiatan ekonomi pada gambar berikut ini meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi, sebelum kita dapat menikmati minuman teh, ada beberapa proses yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Mari kita amati. Langkah pertama yaitu teh diproduksi dengan memetik daun teh yang masih muda, kemudian dibawa ke pabrik untuk dipilih. Kemudian dari pabrik teh akan didistribusikan ke toko-toko atau ke swalayan. Selanjutnya baru kita bisa menikmati teh. Bagaimana anak-anak sudah paham dengan proses kegiatan ekonomi?
Oke, kalau anak-anak sudah paham, kita lanjut ke sumber daya alam. Nah, sumber daya alam terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya non-hayati atau segala unsur yang tidak hidup. Contohnya tanah, air, dan barang tambang. Kemudian yang kedua, sumber daya hayati atau segala unsur makhluk hidup. Contohnya berupa tumbuhan dan juga hewan. Materi selanjutnya yaitu karya 3 dimensi. Apa yang dimaksud karya 3 dimensi? Ya, gambar 3 dimensi adalah gambar yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Berikut Bunda tampilkan contoh dari gambar 3 dimensi. Misalnya saja bangun ruang, balok, kerucut, dan juga tabung. Selain bangun ruang, ada juga contoh gambar 3 dimensi seperti yang sudah Bunda tampilkan. Dari gambar anak tangga yang Bunda sajikan, itu merupakan contoh dari gambar 3 dimensi. Karena gambar anak tangga terlihat seperti nyata dan memiliki ruang. Berikut termasuk gambar 3 dimensi. Selanjutnya yaitu teknik dalam menggambar. Yang pertama, tentukan tema yang akan digambar. Yang kedua, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan seperti pensil, penghapus, penggaris, pewarna, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu gambarlah sketsa. Sketsa adalah gambar rancangan. Dengan menggambar sketsa, kita lebih mudah dalam menggambar suatu objek. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah paham? Oke, kalau anak-anak sudah paham, saatnya mengerjakan tantangan. Tantangan hari ini, silakan anak-anak menggambar karya 3 dimensi. Kemudian, kalau sudah silakan difoto, kemudian dikirimkan ke e-learning sekolah teladan. Anak-anak pasti bisa, karena di teladan semua anak itu hebat. Baik anak-anak, bagaimana untuk materi hari ini? Apakah anak-anak sudah paham? Oke, kalau anak-anak sudah paham. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang dua materi. Materi yang pertama yaitu tentang jenis-jenis pekerjaan atau kegiatan ekonomi. Materi yang kedua yaitu karya 3 dimensi. Nah, setelah ini silakan anak-anak mengerjakan tugas yang sudah Bunda sediakan di website